Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidunal kiram, kaifa halukumul an? Ana atamanna annakum an takunu bihadzal yawm bisihhatin wa afiyah. Wa qabla kulli syai' hayya nabtadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang al-maf'ul li ajlih. Struktur al-maf'ul li ajli adalah bagian dari mansubatul asma, yaitu isim-isim yang harus dinasobkan. Dan kita fokuskan saja di sini saya menampilkan pengertian juga contoh dari dua referensi buku ya, dari dua referensi kitab. Yang pertama dari kitab Al-Ajrumiyah atau Al-Jurumiyah, yang kedua dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kita mulai. Apa yang dimaksud dengan al-maf'ul li ajli? Wa huwal ismul mansub alladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Al-maf'ul li ajli adalah isim yang dinasobkan. Kenapa isim yang dinasobkan? Karena ia termasuk dari mansubatul asma. Secara umum, ya, pengertian umum. Nah, kalau yang termasuk isim-isim yang dinasobkan adalah pasti diawali dengan al-ismul mansub, yaitu isim-isim yang dinasobkan. Kalau dalam ilmu logika atau ilmu mantik biasanya dinamakan jami', itu ya, pengertian umum. Nah, alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yang disebutkan isim yang dinasabkan ini bayanan sebagai penjelasan li bayani wuqu'il fi'li, untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pekerjaan, gitu ya. Nah, alladzi yudhkar bayanan li sababi wuqu'il fi'li biasanya itu dinamakan dengan ciri khusus ya, atau mani'. Biasanya mani' itu kalau dalam ilmu mantik itu sebagai penolakan terhadap pengertian-pengertian yang lain dengan memunculkan pengertian khususnya. Maf'ul bih juga sama sebagai isim yang dinasobkan tetapi nanti ada ciri khususnya. Nah, kalau al-maf'ul li ajli yaitu alladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya pekerjaan. Kita ambil contoh di sini, nahwu nahwu qaulik qama Zaidun ijlalan li Amrin. Qama Zaidun ijlalan li Amrin. Qama Zaidun, telah berdiri Zaid, atau Zaid telah berdiri, ijlalan li Amrin. Sebagai contoh dari al-maf'ul li ajli adalah ijlalan, kata ijlalan. Ijlalan diartikan sebagai menghormati atau mengagungkan. Zaid berdiri karena menghormati li amrin, bagi Amr. Nah, Anda perhatikan kalimat atau kata ijlalan ini dalam keadaan nasob ya. Tandanya dengan fathah, ijlalan. Li amrin. Nah, ini sebagai apa namanya itu, keterangan jar majrur dari ijlalan tadi ya. Ijlalan karena menghormati bagi Amr. Contoh yang selanjutnya, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Wa qasadtuka, saya bermaksud kepadamu. Mungkin seorang datang atau saya datang kepadamu. Munya ini siapa ya? Ini ada tujuan, ada penjelasannya. Ibtigha'a ma'rufika, yaitu untuk mencari atau meminta ma'rufika, kebaikanmu. Mungkin orang mau minta sesuatu, minta tolong ya. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Yang menjadi contoh al-maf'ul li ajli adalah kalimat ibtigha'a. Nanti Anda perhatikan dari kata-kata tersebut itu bentuk katanya apa. Kita lari dulu atau kita lanjutkan dulu ke kitab yang lain ya, yaitu dari Mulakhas Qawaid Al-Lughah Arabiyyah. Al-maf'ul li ajli yaitu isim yang dinasobkan, al-ismun mansubun. Ismun mansubun yudhkar ba'dal fi'li li bayani sababi. Mirip-mirip ya dengan yang di atas. Yaitu isim yang dinasobkan, yudhkar yang disebutkan, cuman di sini ada kalimat ba'dal fi'li. Jadi harus beradanya itu setelah fi'nya. Li bayani sababihi, untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pekerjaan tersebut. Bahkan di sini ada penjelasan, ai yaqa'u bi jawabi lima.
yaitu yaqa'u, ya, terjadi atau terletak atau terjadi ya, fi jawabi lima, dalam menjawab pertanyaan mengapa. Biasanya kan gitu. Lima hadatsal fi'lu. Kenapa terjadinya pekerjaan. Jadi kalau tadi contohnya qoma Zaidun ijlalan. Qoma Zaid. Zaid berdiri. Orang pasti ada yang bertanya, kenapa Zaid berdiri? Mengapa? Lima. Lima qama Zaidun. Atau limada qama Zaidun. Jawabannya ijlalan li amrin. Karena mengagungkan atau menghormati Amr. Contoh dari kitab Mulakhas, misalkan tusraful mukafa'atu tashji'an lil amilin. Tusrafu, dibagikan al mukafa'at, upah, tashji'an, karena untuk memotivasi lil amilin, bagi para pekerja. Nah, tashji'an, Anda perhatikan, ini sebagai al maf'ul li ajli. Selanjutnya yaitu contoh yang lain, hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Ali hadir ikraman, karena menghormati li Muhammadin, bagi Muhammad. Nah, mana yang dimaksud al-maf'ul li ajlih? Tentu saja kata ikraman. Nah, dari contoh-contoh yang tadi dari awal kita perhatikan ya, ijlalan, ibtigoan, terus tasjian, ikraman, yang menjadi bentuknya semuanya adalah masdar. Masdar itu adalah susunan ketiga dalam tasrifnya ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Misalkan gitu ya. Akrama yukrimu ikraman. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ajalla yujillu ijlalan. Nah, dari bentuknya kata masdar semuanya, kata masdar. Bisa saja misalkan untuk menjelaskan sebab itu tidak melalui al-maf'ul li ajli, tetapi misalkan dengan kalimat hadara, yang kita ambil yang bawah ya. Hadara Aliyun liyukrima Muhammadan. Hadara Aliyun liyukrima Muhammadan. Ali hadir untuk menghormati, liyukrim. Itu terdiri dari lam ta'lil dan fi'il mudhari ya. Tetapi itu tidak termasuk al-maf'ul li ajlih. Kenapa? Kalau liyukrim bukan isim, tetapi adalah fi'il mudhari yang diawali dengan lam ta'lil. Atau bisa saja dengan kalimat hadara Aliyun li ikrami Muhammadin. Li ikrami Muhammadin. Dengan huruf jar dan ikrami yang dijarkan, majrur ya. Lagi-lagi itu tidak termasuk al-maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena dia dibuatnya dari huruf jar dan isim yang dijarkan, li ikrami gitu ya. Jadi kesimpulannya kita mengetahui bahwa al-maf'ul li ajlih adalah sebagai maf'ul ya, li ajlih, yaitu untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pekerjaan. Jadi tujuan pekerjaan itu apa? Sebab itu kelihatan dari rangkaian kalimat tersebut, gitu ya. Jadi Anda bisa ingat-ingat pengertian tersebut, dan di sini saya tampilkan juga ada contoh ya, contoh yang lain. Jalastu 'alal kursi ta'ban. Saya duduk di atas kursi ta'ban, karena lelah, karena capek gitu ya, ta'ban. Raja'tu ilal bait syauqan lil usrah. Saya pulang ke rumah syauqan, karena rindu, karena kangen terhadap keluarga. Akaltu ta'ama jau'an. Akaltu, saya makan at-ta'ama, makanan, jau'an, karena lapar. Nah, jau'an, karena lapar. Adhabu ilal madrasah rugbatan fil ilmi. Saya pergi ke sekolah rugbatan, sebab mencintai fil ilmi, ilmu. Nah, darabtul walad ta'diban lahu. Saya memukul anak itu ya, ta'diban, karena mendidik terhadapnya. Ini contoh-contoh kalimat ya. Anda perhatikan, ta'ban, syauqan, jau'an, rugbatan, ta'diban, semuanya itu bentuknya si masdar, dan dia diposisikan sebagai maf'ul li ajli untuk menjelaskan sebab pekerjaan yang dilakukan dalam kalimat tersebut. Baik, saya tampilkan di sini
ada beberapa contoh kata untuk maf'ul li ajli, misalkan tadi ikroman ya, sebab menghormati, hayaan karena malu, huznan karena sedih. Contohnya misalkan saya menangisinya karena sedih, menangisinya, bakaituha, kebetulan yang ditangisinya perempuan mungkin. Saya menangisinya, huznan karena sedih. Mungkin apalah, karena sedih gitu ya. Nah, atau contoh yang lain, rahmatan, khaufan, hasadan, hubban, bughdan, ya, sebab marah, ta'diban, imanan, syafaqatan, farhan, ta'ban, syukran, raghbatan. Nah, ini semuanya bisa kita buat kalimat, dan kalau Anda mau untuk memperdalam, untuk memperlancar, silahkan buat kalimat dari kata-kata ini ya, yang kita bisa gunakan, kita posisikan sebagai al-maf'ul li ajli. Terakhir kita coba lihat ada sebuah contoh i'rab, akaltu ruzza jau'an. Saya makan nasi jau'an karena lapar. Nah, akaltu fi'il fa'il ya, akaltu fi'il fa'il. Jadi akal itu fi'il akala ya asalnya. Fi'il madi kebetulan karena dimutasiakan disambungkan dengan kalimat tu sebagai domir mutasia mutakalim wahadah ya. Ini disukunkan. Makanya kalau dalam i'rab akal tu itu dari akal fi'lun madi mabniun ala sukun wa ta, maksudnya tu-nya yang ini domirun muttasil mutakalim wahdah ya. Sana mabniun ala domi karena didomahkan, mabniun ala domi fa'ilun sebagai fa'il. Saya makan, karena saya itu sebagai fa'il atau subjeknya. Ar-ruzza maf'ulun bih sebagai objeknya. Saya makan nasi. Ini dinasabkan dengan ar-ruzu karena termasuk maf'ul bih juga sebagai mansubatul asma. Mansubun wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya fathah. Jau'an. Nah, ini yang menjadi contoh kita bersama. Jau'an itu maf'ulun li ajli, mansubun yang dinasabkan, wa alamatun nasbihi fathah zahirah ya. Jau'an. Nah, dari sekian penjelasan mudah-mudahan ini bermanfaat dan Anda boleh memperdalamnya dengan membuat kalimat-kalimat yang lain sehingga bisa betul-betul membedakan nanti itu eh, apa itu al-maf'ul li ajli, apa itu al-maf'ul bi, apa itu al-maf'ul ma'ah dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi